Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini sudah hadir narasumber Pak Kintoko, ini seorang apoteker ya, eh, yang sudah tadi berpengalaman 20 tahun mengurus herbal ya. Mudah-mudahan banyak hal-hal yang nanti akan kita dapatkan yang selama ini kita tidak tahu menahu gitu ya. Barangkali untuk yang pertama nanti sebelum ke PowerPoint-nya, mohon dijelaskan dulu kurikulum PT mulai ya. Pendidikan, kemudian pekerjaan dan sebagainya. Silahkan waktunya sekarang penuh untuk Pak Kitoko, kita sampai jam 7 nanti ya, atau jam 7.30. Silahkan Pak. Ye, baik. Mohon maaf, Prof. Tadi saya kira sudah langsung masuk materi. Ternyata ini baru pembukaan, ya. Pembukaannya itu udah panjang gitu, apalagi materinya ya. Ya, Eh, Ya, kalau kajian terkait dengan herba nabawiyah itu kan ada 92 jenis tanaman ya. Kalau sehari kita bahas atau satu kali tatap muka itu satu tanaman itu ya berarti nanti selesai sekitar 92 hari atau ya mungkin tambah extend waktu sekitar 100 hari gitu. Itu baru selesai nanti kajian iya, iya. eh, herba nabawiyah gitu ya. Bagaimana kalau Eh, kita screen hanya kita share ya, screen mohon Pak kita Share mohon screen. Ya, ya, ya. dibantu Baik, ditampilkan baik. Ya. slide-nya. Udah kelihatan, Prof? belum nongol Sudah, dia. sudah. Sudah ya, sudah. Ya, ini yang tadi saya sampaikan bahwa salah satu dari jenis herba nabawiyah atau herba-herba yang disebut di dalam Quran ya, di antaranya tadi ada zaitun ya. Nah, ini yang kita coba untuk bahas ya. Mungkin langsung slide berikutnya, Bunda. Ya, baik. Eh, enggak muncul ini ya, sebentar. Ya. Jadi kita sebagaimana tadi saya sampaikan, kita punya problem serius di sini yang tadi sudah saya uraikan di Sebentar saya stop dulu ya. Kok nggak muncul ini? Bentar. Ada usah full screen, Bu Nel. Ya. Oh, sorry. Eh, apanya tadi nggak muncul untuk majunya nggak muncul tadi. Bentar. Oh, lanjut ini aja lah. tidak bisa, Pakai Bunda. ya sebentar Dicoba. pakaian aja. Nggak mau dimajukan ya? Nggak. Ini full screen ya, Bu Nel ya. Ya, Full screen. udah keluar, Prof? Sudah ada, cuma tidak bergerak dia. Nggak bergerak, nggak mau bergerak dia. Nah, itu Oh, ada, pakai ada. oh ya. Pakai Oh, tangan ada. aja saya anu aja. Hmm. Oke. PDF ya. Ya, Ternyata Silakan PDF ya. Pak PDF ya. Kitoko. Ya, ini adalah contoh jenis-jenis buah-buahan ya yang disebut di dalam Quran. Kalau secara umum penggunaannya itu adalah anabatiyah ya. Anabatiyah itu ada jenis apa saja ya tadi sudah saya singgung di situ. Ada dari jenis tanaman pangan, hortikultura. Kemudian ada juga dari jenis rempah-rempah ya, spicy ya. Spicy rempah-rempah. Kemudian ada juga ada jenis-jenis tanaman-tanaman hias ya, ornamental, kemudian ada tanaman liar ya. Jadi di dalam Al-Qur'an itu ada penyebutan yang memang hanya secara umum misalkan rerumputan misalkan menggunakan kata rerumputan. Kemudian juga menggunakan kata buah-buahan begitu. Tapi ada jenis yang secara spesifik disebut seperti di sini adalah buah delima ya. Kemudian ada buah tin ya di dalam surat At-Tin tadi, kemudian ada zaitun ya, ada tamar atau kurma di surat Al-Maryam ayat 25, ada anggur di dalam surat Abasa tadi. Kemudian juga ada pisang ya di dalam surat Al-Waqiah ayat 29. Ini di antara contoh dari 50-an jenis yang disebut di dalam Quran ya. Itu yang secara spesifik itu adalah ini. Lanjut, dilanjutkan Bunda. Ya. Nah,
Ini kasus yang tadi saya sebut dengan endemic disease, ini yang menjadi penyakit pemburu nomor 1 yang di Indonesia, yaitu yang pertama adalah penyakit jantung koroner ya, penyakit jantung koroner, kemudian stroke ya, kemudian ada penyakit-penyakit lain tadi seperti gagal ginjal, diabetes. Ini adalah kondisi kesehatan yang ada di sistem kesehatan nasional kita, yang inilah yang menyebabkan kemudian derajat kesehatan penduduk Indonesia itu banyak mengalami penurunan akibat penyakit-penyakit ini. Lanjut, Bunda. Nah, bagaimana secara epidemiologi hubungan penyakit ini kalau dikaitkan antara laki-laki dan perempuan? Jadi memang ada jenis penyakit ya yang itu terkategori kecenderungan gitu ya, kecenderungan pada perempuan dan ada kecenderungan pada laki-laki gitu. Seperti misalkan asam urat ya. Asam urat itu lebih banyak pada laki-laki ya. Tapi nanti pada beberapa jenis penyakit lain misalkan seperti gastritis ya, itu lebih banyak terjadi pada perempuan gitu. Nah, kalau dilihat di sini kita bisa membandingkan bahwa penyakit ini antara laki-laki dan perempuan ya eh, di aspek faktor pemicunya itu hampir hampir rata gitu, hampir ya terjadi di laki-laki ada ya cukup cukup sama atau istilahnya imbang gitu ya antara laki-laki dengan perempuan dalam konteks penyakit kardiovaskuler. Tetapi ada yang menarik di sini, kalau ada seorang perempuan ya kemudian dia perokok gitu, ini mungkin bukan budaya di Indonesia tapi ya mungkin ini budaya di luar gitu. Nah, itu akan langsung meningkatkan faktor pemicu untuk terjadinya serangan jantung gitu ya. Ini problem yang kita hadapi saat ini. Lanjut. Nah, maka kalau kita bicara tentang zaitun dan bagaimana kemampuan zaitun ini di dalam upaya kesehatan kardiovaskuler, ini bisa kita lihat sejarahnya terlebih dahulu ya. Zaitun itu sudah digunakan dengan berbagai cara di zaman kuno ya. Kapal-kapal yang penuh dengan minyak zaitun telah ditemukan di antara barang-barang lainnya saat penggalian kuburan Mesir kuno. Menurut para ahli hadis, ketika banjir besar mereda, hal pertama yang terlihat di bumi adalah pohon zaitun. Bisa dilanjutkan, Bunda? Nah, zaitun ini ditemukan secara ekstensif ya di Asia minoritas ya seperti Palestina ya. Kemudian ada di Yunani, Portugal, ya, Spanyol, Turki, Italia, Afrika Utara, Aljazair, Tunisia, negara bagian California ya di Amerika, Meksiko, Peru, dan Australia bagian selatan. Ini penyebaran atau distribusi. Nah, Allah melebihkan zaitun ini dari buah-buahan yang lain sebagaimana disebut di dalam Al-Qur'an, ini seperti di dalam kitab suci Al-Qur'an ya. Ternyata itu ada 7 ayat yang terdapat dalam 6 surat yang berbicara mengenai zaitun. Salah satunya tadi sudah dibacakan watin wazaitun. Lanjut. Nah, ini ayat-ayatnya ini di dalam surat Atin ya. Kemudian juga di dalam surat An-Nur ayat 35. Dilanjutkan saja Bunda. Kemudian di dalam surat Al-An'am ayat 99 ya. Ini juga menyitir tentang zaitun gitu. Lanjut. Kemudian di dalam surat Al-An'am ayat 141 ini juga disitir di sini buah zaitun. Lanjut. Kemudian di dalam surat An-Nahl ayat 11 juga ada Allah menyebut tentang zaitun. Kemudian di dalam surat Al-Mu'minun ayat 20 juga ada zaitun, dan di dalam surat Abasa ayat 29 ini juga disebut tentang zaitun dan kurma.
Kemudian kita bisa melihat di dalam kitab Al-Jami' As-Shaghir ya, hadis nomor 34. Di situ dikatakan dalam hadis oleh Tabrani dari Ibnu Abbas, berlaulah kalian dari pohon ini, maksudnya adalah pohon zaitun, barang siapa yang ditawari minyak wangi, maka hendaklah menerimanya. Kemudian penjelasan dari hadis ini adalah minyak zaitun merupakan salah satu minyak yang penuh manfaat dan keberkahan, sehingga diperintahkan menjadi salah satu lauk ya bagi kita. Jika ada seorang yang menawari minyak wangi, maka hendaklah menerima dan memakai minyak wangi tersebut. Minyak wangi merupakan salah satu hal yang penuh manfaat dan sunnah. Jadi saat ini kami sedang mengembangkan, Bapak Ibu, sebuah aromaterapi dalam bentuk oil atau basis oily. Jadi menggunakan oil gitu ya. Dan oil yang kami pakai itu adalah dari minyak zaitun. Kemudian kami campurkan dengan minyak-minyak wangi atau kita sebut minyak atsiri atau essential oil, dan sediaannya itu menjadi namanya adalah minyak aromaterapi. Jadi kami menggabungkan dua aspek berdasarkan dari hadis ini bahwa di situ ada zaitun dan juga ada minyak wangi. Dan ini sekarang sedang menjadi atau sudah menjadi tren di kalangan masyarakat. Mereka menggunakan zaitun itu sebagai basis atau carrier oil atau kita sebut sebagai minyak pembawa ya, minyak pembawa yang mana itu bisa memberikan selain sebagai anti aging terhadap kulit kita, tapi juga bisa menjadi salah satu bahan zat pembawa untuk beberapa jenis minyak atsiri atau minyak wangi yang nanti ketika digunakan untuk salah satunya misalkan pemijatan, misalkan menggunakan zaitun itu rasanya enak gitu ya, di dalam tubuh itu akan mendapatkan kondisi yang nyaman ya, yang rileks dan seterusnya. Itu salah satu manfaat dari minyak zaitun selain dipakai atau diasup lewat oral atau diminum, tapi juga ada yang menggunakannya sebagai basis untuk penggunaan pada beberapa jenis minyak atsiri atau aromaterapi yang basisnya oily. Nah, selain minyak zaitun apa saja ya? Banyak jenis-jenis lainnya seperti TCO ya. TCO itu juga biasa dipakai. Kemudian minyak-minyak nabati lain dari aprikot ya, kemudian dari alpukat dan seterusnya gitu. Berikutnya Bunda. Nah, menurut Tirmizi, di sini dikatakan Rasulullah mengatakan makanlah minyak zaitun dan pijatlah di atas tubuh Anda karena ini adalah pohon suci. Nah, inilah yang kemudian mendasarkan kami bahwa minyak zaitun ini mempunyai kemampuan dia sebagai enhancer. Enhancer itu adalah membawa zat aktif masuk lewat kulit ya dengan cara memijat. Ya, ini enhancer dan dia termasuk enhancer yang sangat baik gitu. Sehingga kalau misalkan kita menggunakan basis minyak zaitun untuk dicampurkan katakanlah dengan misalkan minyak lavender gitu ya. Minyak lavender per 10 mili minyak zaitun nanti ditetesi 3 sampai 5 tetes dari minyak lavender kemudian dicampurkan dan dipakai untuk memijat bagian tubuh kita. Itu rasanya enak sekali, ringan, rileks gitu ya. Bagian-bagian yang sakit, pegal ya, di bagian itu kita pijat dengan menggunakan ini minyak zaitun ini dicampur dengan lavender katakanlah. Itu sudah terkategori kita telah melakukan praktek-praktek aromaterapi yang kalau kemudian yang dipakai adalah minyak zaitun, tentu itu adalah kategori dari jenis herbal nabawi, ya, herbal nabawi. Berikutnya, Bunda. Nah, menurut Ibnu Al-Jauzi, Zanbi Al-Qoma, Ibnu Amir meriwayatkan bahwa Nabi mengatakan, ada minyak zaitun untuk Anda, makanlah, pijat di atas tubuh Anda karena ini efektif untuk wasir. Nah, ini salah satu juga kemanfaatan ya yang bisa kita dapatkan dari penggunaan minyak zaitun. Jadi bagi Bapak Ibu, terutama wasir ini penyakit yang paling banyak juga diderita pada wanita ya.
itu bisa kita oleskan minyak zaitun itu nanti setelah dicampurkan dengan minyak wangi, minyak atsiri untuk meredakan kasus-kasus wasir gitu. Jadi dioleskan ini ya pada bagian wasir, terutama wasir yang venanya itu sudah keluar gitu ya. Biasanya stadium 3 atau stadium 4 gitu. Ini bisa dimanfaatkan. Berikutnya Basur melaporkan bahwa Aqba ibnu Amir meriwayatkan Nabi mengatakan Anda memiliki minyak zaitun dari pohon suci ini ya, mubarak ya, manjakan diri Anda dengan ini karena ini menyembuhkan penyakit anus. Jadi dasar-dasar ini kemudian kita santifikasi untuk mereka yang mengalami problem-problem seperti tadi wasir, kemudian ada lagi yang mengalami masalah sembelit gitu ya. Itu juga kita sarankan untuk menggunakan minyak zaitun ya, karena minyak zaitun ini juga memiliki daya lubrikan atau melicinkan ya pada saluran pencernaan, terutama mereka yang mengalami problem ini apa namanya sembelit gitu. Selanjutnya Abu Naim melaporkan bahwa Abu Hurairah menceritakan bahwa Nabi mengatakan, makanlah minyak zaitun dan aplikasikan secara lokal. Ini artinya dipijat ya. Jadi ternyata minyak zaitun itu juga sudah biasa Bapak Ibu digunakan untuk pemijatan. Karena daya licinnya itulah yang memudahkan pergerakan apa namanya tangan kita pada permukaan kulit sehingga tidak mengalami apa namanya sakit ya karena gesekan antar kulit antara tangan dengan kulit mereka yang kita pijat itu dengan menggunakan minyak zaitun ini. Di sini diteruskan karena ada obat untuk 70 penyakit di dalamnya dan salah satunya adalah kusta. Kalau yang ini kami belum mendapatkan pembuktian ya yang secara ilmiah untuk kusta ya. Namun kalau untuk 70 penyakit itu secara ilmiah kami sudah menemukan penyakit apa namanya zaitun ini sudah dibuktikan itu pada 40 jenis penyakit. Jadi ini masih terus dilakukan kajian ya. Di sini dikatakan 70 penyakit ya di dalamnya. Kami baru menemukan 40 secara pembuktian ilmiah gitu. Berikutnya setiap sore hari Rasulullah SAW itu sering mengkonsumsi minyak zaitun. Di sini dijelaskan makanlah minyak zaitun dan berminyaklah dengannya sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi. Berminyaklah itu bisa dimaknai tadi. Apakah menggunakan untuk pemijatan tadi ya, untuk topikal ya lokal topikal tadi, atau bisa juga ini digunakan pada diminyaki pada rambut gitu ya. Terutama misalkan rambut bayi gitu ya, masih itu diminyakin dengan minyak zaitun. Ini juga bisa ya dilakukan. Ini pengertian berminyaklah dengannya gitu. Lanjut. Nah, meskipun buah zaitun yang dikonsumsi langsung dari tanaman sangat bergizi, mereka biasanya tidak dimakan karena ada rasa metaliknya. Nah, ini yang kadang menyebabkan atau pada beberapa orang rasa metaliknya ini yang dirasa tidak nyaman begitu. Sehingga kemudian ada teknik-teknik atau cara yaitu misalkan minyak ini dikapsul ya, dikapsul atau istilahnya hard kapsul atau soft kapsul gitu. Sehingga rasa metaliknya itu tidak secara langsung bisa kita rasakan bersentuhan dengan indera sensori kita. Di beberapa tempat bahkan dibuat versi acar gitu ya, supaya menghilangkan rasa metaliknya. Kalau ini sih ibaratnya itu adalah apa ya style atau cita rasa dari setiap bangsa itu kan berbeda-beda. Kalau sekarang sudah banyak Bapak Ibu itu beredar minyak zaitun yang dikapsul dengan hard kapsul atau soft kapsul itu. Tapi kebanyakan pakai hard kapsul. Kalau soft kapsul memang lebih mahal harganya. Pada hard kapsul itu tentu sudah bisa melindungi dari rasa yang orang terasa tidak enak ada rasa metaliknya itu. Baik, itu adalah
contoh-contoh ya bagaimana kemanfaatan minyak zaitun untuk kesehatan kita. Dan sekarang kita masuk ke slide berikutnya yaitu olive oil atau minyak zaitun. Ini memberi dampak kesehatan ya pada sistem kardiovaskuler. Seperti yang tadi saya jelaskan, saya sampaikan bahwa eh, penyakit kardiovaskuler ini menjadi salah satu penyakit yang masih terkategori katastrofik untuk penduduk Indonesia. Bahkan ini termasuk yang di seluruh dunia ya, penyakit katastrofik ini. Nah, harapannya adalah bagaimana kita bisa menggunakan minyak zaitun ini secara rutin ya, sebagaimana tadi apa namanya yang disampaikan dalam banyak hadis tentang minyak zaitun ini Rasulullah SAW, tentu kita ingin mendapatkan ya banyak manfaatnya. Kita bisa slide berikutnya, Bunda. Di antara strategi nutrisi, minyak zaitun ekstra virgin ini telah diusulkan sebagai agen kardioprotektif yang baik. Kardioprotektif itu artinya mencegah ya seseorang dari serangan penyakit jantung atau penyakit koroner ya. Sebuah tinjauan sistematik atau kita sebut sebagai systematic review dan meta-analisis ini yang biasanya dijadikan sebagai apa namanya standar ya di dalam praktek klinis oleh dokter yang disebut sebagai evidence based medicine, yaitu salah satunya menggunakan dasar eh, tinjauan sistematis dan meta-analisis. Bedanya kalau tinjauan sistematis itu kualitatif, kalau meta-analisis itu kuantitatif gitulah. Jadi kalau ini digabungkan, meta-analisis itu seperti kalau kita belajar ilmu hadis, ya, ini adalah hadis yang mutawatir gitulah. Jadi kalau dalam tingkatan kepercayaan, level evidence-nya, meta-analisis itu yang paling tinggi gitu. Sebagaimana hadis mutawatir juga demikian kan. Nah di sini dikatakan berdasarkan hasil evaluasinya ini minyak zaitun itu tinggi kadar polifenolnya, ya. Versus kalau seseorang mengkonsumsi minyak zaitun, di mana kemudian kadar polifenolnya itu tinggi, ya ini akan berbanding terbalik ya, atau berbanding sebaliknya dengan resiko serangan penyakit jantung koroner gitu. Jadi kalau di sini menunjukkan ini seperti beberapa data yang lain yang menunjukkan hubungan antara misalkan asupan garam ya dengan serangan stroke dan jantung misalkan. Semakin tinggi asupan garamnya, serangan stroke dan jantung itu juga semakin tinggi. Nah, itu yang disebut dengan berbanding lurus. Ya, seperti itu. Kalau ini sebaliknya. Kalau semakin tinggi asupan atau polifenolnya itu dari minyak zaitun itu, maka serangan jantung itu akan semakin rendah gitu, atau peluang terkena serangan jantung itu akan semakin rendah gitu. Ini yang disebut dengan berbanding terbalik. Nah, ditemukan beberapa bukti perbaikan yang menjadi penanda inflamasi dan tekanan darah, terutama minyak polifenol tinggi yang memberikan beberapa manfaat kardiovaskuler. Jadi kalau kemudian ditanyakan kan ada banyak jenis zaitun dari berbagai negara. Tentu kandungan polifenolnya itu juga berbeda. Nah, inilah yang menjadi ruang lingkup para peneliti untuk menentukan minyak zaitun dengan kadar polifenol tertinggi itu ada dari daerah mana. Karena tadi dalam paparan di awal itu minyak zaitun atau pohon zaitun itu ada di beberapa negara gitu. Nah, ini yang disebut dengan faktor agroklimat. Faktor agroklimat itu faktor yang menetapkan kualitas dari suatu minyak zaitun berdasarkan kandungan polifenolnya gitu. Kalau semakin tinggi kandungan polifenolnya, berarti kualitasnya semakin bagus. Hal ini juga terjadi dengan herba nabawiyah yang lain seperti jinten hitam. Jinten hitam itu yang paling baik itu yang dari zaman, misalkan seperti itu. Itu karena kandungan timokuinonnya itu juga yang tinggi dibandingkan yang lain. Bisa kita lanjutkan. Kemudian pada
penelitian Haju ya 2012 didapatkan efek yang menguntungkan dari suplementasi extra virgin ya olive oil dalam bentuk kapsul ya. Ini yang tadi saya sebutkan. Rasa metaliknya itu bisa diatasi dengan memasukkan minyak tersebut ke kapsul gitu ya. Dan kemudian bisa dikonsumsi dengan dosis 4,8 gram per hari ya pada mereka yang mengalami hiperkolesterolemia ringan atau kadar kolesterolnya itu di atas normal tapi ini masih dianggap ringan. Ringan itu berarti masih di bawah 250 kadar kolesterolnya. Ternyata di sini ditemukan perbaikan ya kadar kolesterol total dialami oleh mereka yang setelah mengkonsumsi minyak zaitun extra virgin selama 6 minggu atau 1,5 bulan ya. 6 minggu itu 1,5 bulan dia rutin setiap hari mengkonsumsi dengan dosis takaran 4,8 gram per hari ya. Dosis ini bisa terbagi ke dalam 3 kali sehari. Jadi konsumsinya bisa misalkan sekali konsumsi itu 2 kapsul minyak zaitun gitu. Sehingga sehari itu bisa mendapatkan kadar di dalam serum darahnya itu 4,8 minyak zaitun tersebut ya sehari. Lanjut, Bunda. Nah, ini adalah efek antiinflamasi yang antiinflamasi itu anti radang gitu. Makanya tadi di awal saya sampaikan bahwa minyak zaitun itu Rasul perintahkan juga untuk dipakai dengan secara topikal ya. Secara topikal itu bisa dioleskan ya pada kulit gitu ya. Karena memang di dalam penelitian ini kandungan senyawa fenolik ya di dalam minyak zaitun ini mampu sebagai agen anti-inflamasi atau anti radang. Nah, kebanyakan kejadian serangan jantung itu diawali dulu dengan peradangan pada pembuluh darah tunika intima atau pada pembuluh darah bagian luar di arteri koronaria ya. Di situ akan terjadi peradangan, kemudian peradangan itu memicu terjadinya pembentukan sel busa atau kita sebut foam cell. Sel busa inilah yang kemudian menjadi dasar terjadinya aterosklerosis atau penyumbatan. Jadi seluruh aktivitas penyumbatan yang ada di pembuluh darah itu pasti diawali dengan terjadinya peradangan pada pembuluh darah tersebut. Yang merangsang peradangan tentu adalah sel busa itu sendiri sebagai hasil dari pembentukan aterosklerosis ya atau perlemakan timbunan lemak ya pada pembuluh darah tunika intima. Nah, dengan menggunakan olive oil inilah maka peradangan itu dapat ditekan gitu, dapat dikurangkan ya, dapat diturunkan sehingga respon terjadinya serangan jantung tentu juga akan bisa diturunkan juga. Lanjut. Nah, sejumlah penelitian telah menunjukkan bahwa asupan minyak zaitun berkaitan dengan sifat antioksidan dan antiplatelet. Antiplatelet itu pengencer darah ya. Biasanya kalau secara kimia pada penderita penyakit jantung itu diberikan antiplateletnya itu dengan menggunakan aspilet ya 80 mg yaitu adalah asetosal ya. Nah, ini berhubungan dengan stres oksidatif, peradangan, dan apoptosis. Sehingga diperlukan asupan makanan dengan minyak zaitun secara konsisten. Ini kata kuncinya ya, konsisten. Kalau menurut penelitian yang dilakukan oleh Haju tadi, secara konsisten itu ya paling tidak di atas 1 bulan gitu. Jadi saya termasuk yang tidak setuju misalkan menggunakan konsep terapi secara herbal nabawi ini, tetapi pada kasus-kasus yang sifatnya adalah cepat. Itu untuk karakter minyak zaitun ini tidak pas ya, karena mereka atau butuh waktu sekitar 1 bulan lebih tadi untuk mendapatkan efektivitas ya, yaitu memberikan efek kardioprotektif dari berbagai komponen penting di dalamnya sebagai pencegahan. Jadi di sini sebaiknya memang
minyak zaitun ini diposisikan sebagai upaya untuk mencegah dari berbagai serangan penyakit kardiovaskuler. Dan kalau menggunakan topin yang hukum 1% tadi, memang sebaiknya ketika seseorang sudah memasuki usia di atas 30 tahun ke atas, di mana fungsi tubuh sudah mengalami degenerasi, tentu faktor pencegahan yang efektif adalah salah satunya adalah dengan menggunakan minyak zaitun ini. Itu yang pertama. Berikutnya bahwa minyak zaitun ini juga bisa dipakai kaitan dengan tekanan darah atau mengendalikan tekanan darah. Ini juga levelnya adalah pada evidence-based medicine atau kita sebut sebagai systematic review atau kajian sistematis tadi ya, dan juga meta analisis. Lanjut. Ada beberapa beberapa informasi penting di sini seperti yang jurnal ya yang yang ini tentang judul Olive Oil Consumption and Cardiovascular Risk in US Adult. Jadi ini orang-orang Amerika dewasa itu yang mengkonsumsi minyak zaitun ya. Dan di sini secara jelas dikatakan higher olive oil intake was associated with lower risk of cardiovascular disease and total cardiovascular disease in two large prospective cohorts of US men and women. Jadi ini menunjukkan sebuah kajian cohort ya, cohort study gitu ya, pada mereka ya orang-orang dewasa. Sebagaimana kita ketahui di Amerika itu serangan jantung, penyakit jantung itu termasuk yang tertinggi ya, tertinggi untuk di Amerika dan juga itu di Indonesia gitu. Dan di sini dikatakan higher olive oil intake, jadi asupan minyak zaitun yang tinggi itu dapat menurunkan faktor resiko terkait dengan serangan jantung. Kita lanjutkan. Di tabel 41 ini ada komposisi minyak zaitun ya yang dilakukan dengan metode gas kromatografi ya. Kalau kita lihat ya dari paparan data ini yang paling tinggi ya di sini adalah asam oleat. Ya, asam oleat yaitu 55 sampai 83%. Ini tinggi sekali nih. Nah, asam oleat ini biasa kita sebut dengan istilahnya omega 3 ya. Jadi tingginya kadar omega 3 yang ada di dalam minyak zaitun ini juga bisa menjadi salah satu strategi ya untuk meningkatkan HDL dan menurunkan LDL. LDL itu lemak jahat yang biasanya nanti kalau ketemu dengan sel busa tadi ya, sel busa itu akan membentuk yang namanya aterosklerosis atau penyumbatan lemak yang menyumbat pada pembuluh darah gitu. Kalau itu ada di jantung biasanya nanti kenanya jantung koroner gitu ya. Kalau ada di otak biasanya kenanya serangan stroke iskemik, yaitu karena sumbatan ya. Stroke ada iskemik, ada hemoragik. Kalau hemoragik itu pembuluh darahnya pecah gitu. Kalau ini pembuluh darahnya nggak pecah, tapi pembuluh darah itu tersumbat gitu, yang ada di otak itu. Jadi di sini terbukti kandungan yang tinggi dari asam oleat ya, asam lemak oleat ini termasuk jenis asam lemak tak jenuh rantai panjang. Ini rantainya itu 18 C-nya ya. 18 ini. Nah, lanjut. Ini adalah data hubungan antara yang konsumsi minyak zaitun ya dengan angka kematian ya akibat serangan penyakit jantung. Jadi di sini disebutkan tadi ini tidak hanya jantung juga ya, ada juga kanker ya, kaitan dengan konsumsi dari minyak zaitun dengan penurunan
eh, kejadian serangan penyakit jantung ya, kemudian kanker gitu. Ini menunjukkan sebuah informasi yang sangat bagus bagi kita terutama yang di atas usia 30 tahun ya. Tadi sudah saya sampaikan usia-usia 30 tahun itu di atas itu adalah titik balik dari kesehatan seseorang. Artinya seseorang yang dari 0 tahun sampai menuju 30 tahun itu nanti titik optimalnya itu ada di 30 tahun. Setelah masuk 30 tahun, maka fungsi tubuh itu akan turun sesuai dengan hukum 1% tadi. Kalau bertambah usia 1 tahun, maka fungsi tubuh akan mengalami penurunan 1%. Nah, ini akan berlaku semakin cepat penurunan itu bagi mereka yang tidak diupayakan untuk memperhatikan makanannya ya. You are what you eat. Kalau makanannya asal-asalan ya, asal makan, tidak melihat sisi nutrisi, tidak melihat kandungan zat aktifnya. Kalau di zaitun tadi kalau sisi nutrisinya itu kan berarti asam apa tadi omega 3 ya, omega 3 atau asam Oleat. oleat tadi ya, oleat. Kemudian juga ada senyawa fitokimia yang sangat bagus di dalam zaitun. Tadi adalah polifenol gitu. Jadi inilah yang menjadi kajian kita sebagai apa namanya bentuk saintifikasinya apa sih yang menyebabkan zaitun ini kalau secara normatif adalah pohon yang diberkati Allah gitu ya. Tetapi secara saintifik juga kita bisa membuktikan bahwa keberkahan itu juga terletak karena adanya kandungan senyawa fitokimia polifenol yang sangat tinggi dan juga kandungan asam oleat yang sangat tinggi dan itu sangat baik ya, sangat bermanfaat untuk kesehatan jantung kita, termasuk di situ kardiovaskular berarti ya stroke apa namanya kesehatan dalam pembuluh darah cerebrovaskuler atau pembuluh darah otak. Dan juga tadi ada saya sisipkan juga ini bisa mengendalikan kejadian hipertensi ya, hipertensi. Itu Bapak Ibu untuk sesi pertama karena sesi berikutnya ini kita bahas tentang kurma ya, tentang kurma. Ini termasuk superfood Nabi juga. Tapi untuk kali ini kita fokuskan ke minyak zaitun dulu. Demikian, terima kasih. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kintoko. Sangat membantu, sangat mencerahkan kita dari uraian tadi. Jadi secara umum tadi ada tentang tumbuh-tumbuhan, dan kemudian lebih khusus tentang minyak zaitun ya. Alhamdulillah di sini juga hadir Dr. Yeni ya yang kemarin tamat doktornya ya.